selamat hari Minggu. Yuk sebelum ibadah kita siapkan diri kita. Yang masih di tempat tidur, ayo buru-buru bangun, jangan di tempat tidur ya. Mandi dulu biar seger, kita berpakaian yang rapi ya adik-adik, karena kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah berkati kami sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami mau beribadah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, baik kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan yang boleh menyertai mereka. Biar hanya ke dalam nama-Mu Bapa, kami telah berdoa dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana? Pada naik kelas gak? Siapa coba yang naik kelas? Angkat tangan. Semoga raportnya bagus ya. Sebelum nanti adik-adik akan sekolah lagi, kita nggak tahu sekolahnya online atau adik-adik sudah bisa masuk. Berdoa sama-sama supaya adik-adik bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah nanti ya. Adik-adik, kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sahabat kita. Betul? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus juga sahabat Kak Peti. Karena Tuhan Yesus sahabat kita adik-adik, kita mau bangkit diri, kita mau lihat video ini adik-adik, kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan Jesus is my best friend. Only best friend in
Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, bahkan kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau angkat pujian, kita mau katakan, firman-Mu ku dengar. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau kami telah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau boleh berkati kami Bapa, biar kami boleh duduk dan mendengarkan dengan baik. Berkati kakak Kenny yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, biar hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakek ini yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik di rumah ya. Nah adik-adik, kakek ini sebenarnya udah kangen banget nih, pengen banget ketemu sama adik-adik semua. Tapi gak apa-apa ya adik-adik ya, kita harus tahan dulu. Supaya apa? Supaya virus-virus nakalnya, virus-virus jahatnya cepat pergi dari Indonesia dan dari bumi kita ini, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita udah berdoa, dan juga kita sudah mendengarkan video tentang bagaimana turunnya Roh Kudus yang disebut apa adik-adik? Pentakosta. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingat beberapa minggu yang lalu, kakek ini pernah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat adik-adik dan kakak Kenny di sini, ya kan? Nah adik-adik, waktu itu kakek ini pernah jelasin bagaimana urutannya dari mulai Tuhan Yesus mati sampai dengan turunnya Roh
Kudus. Jadi Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali. Lalu 40 hari kemudian itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik itu adalah turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik ingat-ingat ya, nanti akan ada di ujian ya. Nah adik-adik, waktu itu kakek ini pernah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik, waktu itu Tuhan Yesus pernah janji sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus ke atas kamu, setiap orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus gitu sama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah adik-adik, waktu itu karena murid-muridnya taat sama Tuhan, mereka percaya akan janji Tuhan itu adik-adik. Mereka menanti-nantikan apa sih maksudnya janji Tuhan ini mengirimkan Roh Kudus, katanya gitu kan. Akhirnya mereka berkumpul setiap hari untuk berdoa menantikan janji Tuhan. Mereka berkumpul dalam satu rumah, semua murid Tuhan Yesus, mereka berdoa di sana, menantikan janji Tuhan. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Waktu hari yang ke-10 mereka berdoa, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang di dalam rumah itu. Bunyinya gini adik-adik. Mereka anginnya sangat kencang gitu kan ya. Mereka sampai bingung apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba setelah angin kencang, tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Mereka saking bingung ada apa yang terjadi. Lalu setelah itu tiba-tiba mereka semua berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing adik-adik. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah ternyata adik-adik mereka berbicara bahasa asing itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Dan semua orang yang mendengar ada angin kencang di rumah itu, semua orang lalu datang berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi di rumah itu. Lalu mereka kaget adik-adik melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus semua sudah berbicara pakai bahasa-bahasa yang asing. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Nah saat itu adik-adik tahu nggak yang sebenarnya terjadi? Itu sebenarnya mereka semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Nah itu artinya apa? Tuhan berkarya atas hidup mereka semua. Dan Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan lewat apa adik-adik? Bahasa-bahasa asing yang mereka sampaikan. Sehingga apa adik-adik? Semua orang yang melihat kejadian itu, semua tahu kalau kita punya Tuhan yang hebat adik-adik. Nah semua bingung. Nah akhirnya Bapak Petrus bilang kepada semua orang yang melihat di luar rumah itu, Bapak Petrus bilang apa adik-adik? Bahwa semua kejadian yang hari ini terjadi itu semua sudah ada di dalam Alkitab, kata Bapak Petrus gitu. Tuhan Yesus yang kalian tahu sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga, itu adalah Tuhan yang hidup yang selalu menepati janji-janjinya, bahwa Ia akan mengirimkan semua orang yang percaya Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan mereka, kata Bapak Petrus gitu. Sehingga membuat orang-orang itu menjadi kagum dan ingin sekali mereka dipenuhi Roh Kudus. Maka Bapak Petrus bilang, yang harus kamu lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dan jika kamu sudah percaya dan kamu dibaptis, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kata Bapak Petrus seperti itu. Nah, itu juga yang Tuhan mau sama kita adik-adik. Dengan kita percaya saja kepada Tuhan, hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat mengasihi adik-adik semua, mengasihi kakeknya, mengasihi mama, mengasihi papa. Nah, Roh Kudus juga yang akan menyertai kehidupan kita, yang akan membimbing kita untuk kita hidup bisa lebih baik adik-adik. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kalau kita nakal. Contohnya, siapa yang di sini pernah seperti ini? Misalnya adik-adik lagi berbohong sama mama, terus tiba-tiba adik menyesal. Adik-adik menyesal. Aduh, kenapa ya aku berbohong? Aku harus minta maaf sama mama. Nah, itu adalah suara Roh Kudus yang ngingetin adik-adik kalau berbohong itu salah. Atau juga adik-adik sedang berantem sama teman. Tiba-tiba adik-adik ingin sekali minta maaf sama teman adik-adik yang sudah adik-adik nakali. Nah, itu adalah suara Roh Kudus supaya adik-adik mau minta maaf sama temannya. Itu adalah suara Roh Kudus yang mengingatkan kita kalau apa yang kita lakukan itu salah. Yang seperti kakek ini bilang tadi adik-adik, jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat mengasihi adik-adik semua, mengasihi kakeknya, mengasihi mama papa, yang akan mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi adik-adik. Dan Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kita untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik nggak perlu takut lagi, karena
Karena apa adik-adik? Karena dalam hati adik-adik semua, adik-adik punya Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan sama kakak Kenny. Bagaimana Tuhan memberikan apa adik-adik? Memberikan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membantu kita adik-adik, untuk menolong kita. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, sekali lagi ya. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Kita mau berdoa, kita sudah ada di penutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh selalu ingat ada Roh Kudus yang selalu menolong kami, ada Roh Kudus yang membantu kami, mengingatkan kami Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, kami boleh terus mengingat selalu, dan kami Tuhan Yesus boleh mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami mau berdoa Bapa untuk bangsa negara kami dalam menghadapi Tuhan Yesus keadaan sekarang yang ada. Tuhan Yesus boleh memberkati Bapak Presiden kami, bahkan para menterinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih berdoa untuk setiap adik-adik yang sudah naik kelas. Tuhan Yesus, terima kasih kalau adik-adik boleh mendapatkan nilai yang bagus. Berkati mama papa, berkati adik-adik, berkati kakak Tuhan Yesus, berkati kami semua. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan kalau kami bisa berkumpul bersama-sama. Biarlah apa yang kami rindukan boleh terjadi Tuhan Yesus, tapi dari semuanya itu biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan doa ini mau kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan.